Halo guys, apa kabar? Jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film India yang berjudul Laksha. Film yang dibintangi Hrithik Roshan dan Preity Zinta ini bercerita tentang seorang pria pemalas yang akhirnya bangkit setelah ditinggal oleh tunangannya. Hrithik Roshan sendiri di sini berperan sebagai Karan Sergil, sedangkan Preity Zinta berperan sebagai Romila. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan Karan yang baru bangun tidur. Di situ dia dipanggil ayahnya yang kebetulan hari itu tidak bekerja. Ayahnya bertanya kepada Karan bagaimana masa depannya kelak jika setiap hari dia hanya bermalas-malasan. Sedangkan kakaknya sudah sukses dan tinggal di Amerika. Scene berganti saat Karan mendatangi temannya yang sudah mendapat pekerjaan. Dia tertarik dengan pekerjaan Ajay yang seorang tentara. Dia merasa negara membutuhkan tenaganya. Tentara dituntut disiplin, maka Karan harus sekolah tentara agar dirinya disiplin juga. Lalu Karan mendatangi kekasihnya yang bernama Romila untuk curhat tentang tujuan hidupnya. Romila sendiri adalah seorang aktivis mahasiswa dan seorang reporter. Romila menasihati Karan agar dia menemukan sebuah tujuan dalam kehidupannya. Karena itulah yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Pada keesokan harinya, Karan mengabari Romila bahwa dia sudah mendaftar untuk mengikuti tes sekolah tentara di India. Dan setelah pulang, ayahnya marah besar setelah tahu kalau Karan ingin menjadi seorang tentara. Ayahnya tidak terima karena Karan mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya kepada kedua orang tuanya. Ayahnya hanya berharap kalau Karan kelak menjadi penerusnya. Karena menurutnya masa depannya akan lebih sukses daripada menjadi seorang tentara. Tapi Karan kekeh dengan pendiriannya. Dia tetap mengikuti tes walaupun tanpa restu dari kedua orang tuanya. Karan memang pemalas dan tidak disiplin, tapi dia mempunyai otak yang cerdas. Lalu Karan memamerkan kelulusannya kepada Romila dan mengatakan kalau dia dengan mudah bisa menjalani semua tes dengan sempurna. Singkat cerita, Karan pun terpilih untuk menjadi militer. Dia dituntut untuk berdedikasi dan penuh kedisiplinan, yang tentu saja berbanding terbalik dengan kebiasaan hidup Karan, yang bermalas-malasan dan masih juga dia bawa di sana, sehingga dia selalu mendapat hukuman dari pelatihnya. Karena tidak kuat, akhirnya Karan memutuskan untuk melarikan diri ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya menyuruh Karan untuk bekerja di kantor ayahnya saja. Tapi dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang lebih sukses daripada Karan. Keesokan harinya, Karan menemui Romila. Mengetahui Karan keluar dari akademi membuat Romila sangat kecewa. Ternyata pria yang dicintainya selama ini tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Pada akhirnya Romila memutuskan hubungan mereka berdua. Semenjak itu Karan semakin terpuruk dan juga putus asa. Karan akhirnya bertekad untuk kembali ke akademi dan memperbaiki sifat buruknya. Berbagai rintangan telah dilewati Karan. Kini dia menjadi lebih disiplin layaknya seorang prajurit. Dan pada akhirnya dia dilantik menjadi tentara India. Ibunya hadir saat perayaan kelulusan dan bangga terhadap pencapaian Karan. Akan tetapi ayahnya tidak mau hadir. Tugas pertama Karan adalah di Batalion 3 Resimen Punjab yang dipimpin oleh Kolonel Sunil Damle.
Scene berganti saat Karan pulang karena telah mendapat izin cuti. Akan tetapi dia kecewa karena melihat kekasihnya telah bertunangan dengan pria lain. Baru saja sampai di rumah, Karan mendapat telepon dan diberitahu telah terjadi perpecahan di Kargil. Sementara itu, Romila yang seorang reporter juga ditempatkan di Kargil. Di situ dia bertemu dengan Karan yang telah berubah. Pada malam harinya, Karan melihat Romila dan temannya yang sedang menunggu mobil jemputan. Tapi karena mobil jemputannya bermasalah, Karan menawarkan mereka untuk naik ke mobilnya. Setelah sampai, Romila berkata kalau dia telah memutuskan hubungannya dengan tunangannya. Romila juga ingin memperbaiki hubungannya dengan Karan. Namun Karan yang terlanjur kecewa malah menjauhi Romila. Karan kembali ke batalion. Di situ dia dipromosikan naik jabatan menjadi kapten. Ada berita yang mengatakan bahwa para pemberontak telah sampai di perbatasan. Batalion tersebut diperintahkan untuk mengamankan jalur 5179, yaitu titik penting di jalur perbatasan. Kemudian mereka diperintahkan untuk menyerang dari sisi timur saja, karena lebih mudah untuk mengatur strategi. Dengan dedikasi tinggi dan kekompakan, akhirnya pasukan pertama berhasil melumpuhkan musuh. Setelah kemenangan itu, tiba-tiba para pemberontak menyerang pemukiman para tentara India. Karan yang melihat Romila ketakutan langsung menariknya dan menyuruh dia pergi dari sana agar dia aman. Hari berikutnya perang kedua harus dilakukan. Setelah mengatur strategi, batalion itu segera berangkat ke medan peperangan. Namun karena salah perhitungan, peperangan kali ini mereka gagal. Ternyata para pemberontak mempersenjatai diri mereka dengan sangat lengkap. Akibatnya para tentara banyak yang gugur dan juga terluka. Kolonel Puri yang kecewa berencana mengganti batalion Damley dengan batalion lainnya. Namun Kolonel Damley meminta satu kesempatan lagi untuk membereskan semuanya. Lalu Kolonel Puri memberinya waktu 24 jam untuk membereskan kekacauan ini. Pada keesokan harinya, mereka mengadakan rapat untuk mengatur strategi kembali. Kolonel Damley menugaskan 12 tentara termasuk Karan di dalamnya untuk mengukur tingginya tebing di perbatasan itu. Sebelum melakukan tugas berat itu, Karan menelpon ayahnya untuk meminta restu dan doa, karena dia tidak tahu besok masih hidup atau gugur. Dia juga mengatakan kepada ayahnya kalau dia sudah menemukan jalan hidupnya, yaitu seorang tentara yang mengabdi kepada negara dan rela mengorbankan jiwa dan raganya. Akhirnya mereka pun berangkat. Namun di tengah perjalanan banyak dari mereka yang gugur. Akhirnya mereka kini tinggal 6 orang saja. Dengan alat seadanya, akhirnya mereka dapat menaiki tebing dan menyerang para pemberontak di malam hari. Kali ini mereka berhasil walau dengan 6 orang saja. Keesokan harinya dengan tertatih-tatih, Karan berusaha menancapkan bendera India di puncak tebing. Melihat itu, Kolonel Damley bangga dengan kerja anak buahnya. Di akhir film terlihat Karan yang keluar dari rumah sakit. Di situ dia disambut oleh kedua orang tuanya. Akhirnya ayah Karan bangga karena anaknya telah menemukan tujuan hidupnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.